Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat dalam menjalani setiap aktivitas kita dan kehidupan kita, dan mari kita tetap mengutamakan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari membuka Alkitab dari Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat semuanya, orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan hai Korah dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan dialah yang kudus. Cukuplah itu hai orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun sehingga kamu bersungguh-sungguh kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakah engkau dapat mengelabuni mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah aku ambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah aku lakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu menghargai pemimpin. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi tema kita yaitu menghargai pemimpin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang pemimpin, saya percaya sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan memiliki seorang pemimpin, baik di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah organisasi, di tengah-tengah perusahaan, di tengah-tengah mungkin sebagai guru atau sebagai pengajar, kita punya pemimpin. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang pemimpin, saya percaya pemimpin adalah seorang yang mengatur atau mengelola sebuah perusahaan atau sebuah organisasi.
Nah, saya percaya juga pemimpin ini adalah bukan orang sembarangan, namun orang-orang yang terpilih yang sudah dipercayakan untuk mengatur dan mengelola dan memanajemen dengan baik sebuah organisasi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 15 tadi kita sudah membaca bagaimana kita melihat orang Israel memiliki seorang pemimpin yaitu Musa dan Harun. Tuhan mempercayai mereka untuk memimpin bangsa Israel. Namun ada satu hal yang mereka alami, ada kesulitan yang mereka hadapi tengah-tengah kepemimpinan mereka untuk menuntun orang Israel, untuk membimbing orang Israel, yaitu mereka mengalami kesulitan, yaitu ada orang yang memberontak mereka, ada yang melawan kepada mereka. Kita melihat ada 3 tokoh yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu Korah, Detan, dan Abiram. Mereka memberontak kepada Musa. Mereka menjadi kambing hitam di tengah-tengah kepemimpinan Musa. Mereka menghasut orang-orang Israel supaya tidak mendengarkan Musa dan Harun. Mereka katakan bahwa Musa tujuannya yaitu meninggikan dirinya sendiri dalam kepemimpinannya, bukan mengutamakan orang Israel. Namun pada kenyataannya kita melihat begitu sulitnya Musa mengatur orang Israel yang tegar tengkuk, yang sulit diatur, yang mereka maunya yang enaknya saja. Dikatakan tadi ayat 12, adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Ini satu pemberontakan ketika Musa menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, tetapi mereka memberikan jawaban, kami tidak mau datang. Mereka tidak menghargai pemimpinnya. Kemudian ketika Datan dan Abiram menjawab kami tidak mau datang, mereka juga berkata, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Datan, Abiram dan juga Korah mereka berpikir tujuan Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir yaitu supaya orang Israel semakin menderita dan Musa semakin ditinggikan. Nah, ini suatu pikiran yang sangat tidak baik, dan itu akan menjadi sebuah masalah atau sebuah kesulitan yang dialami seorang pemimpin ketika ada anggota atau mungkin rekan-rekannya yang menekan dia, yang berprasangka buruk terhadap seorang pemimpin. Nah, di sini kita melihat bagaimana Korah, Abiram dan Datan memberontak kepada Musa. Ketika Musa menyuruh orang memanggil Datan, Abiram, mereka tidak mau karena mereka berpikir tujuan Musa itu yaitu hanya untuk meninggikan dirinya. Dan mereka berpikir ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir dan kemudian mereka sampai di padang gurun, mereka berpikir Musa sengaja supaya orang Israel mati. Namun mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, penting sekali kita menghargai pemimpin kita di sebuah perusahaan atau di instansi atau di lembaga manapun. Karena apa? Saya percaya mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengatur semuanya, untuk mengelola semuanya supaya organisasi itu bisa termanajemen dengan baik. Jemaat yang diberkati Tuhan, ini suatu pelajaran yang harus kita boleh merenungkan bagaimana kita sebagai anggota atau sebagai rekan kerja. Apakah kita sudah menghargai pemimpin kita? Percayalah ketika kita menghargai pemimpin kita, maka Tuhan juga akan memakai kita menjadi seorang pemimpin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian ayat 15, sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakah engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Ini suatu perkataan yang sangat pedas yang dilontarkan oleh Datan dan Abiram kepada Musa. Dikatakan kami tidak mau datang. Engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, yang banyak kebun anggurnya.
Mereka berpikir dalam setiap perjalanan hidup ini mereka ingin menikmati yang enaknya saja. Mereka tidak mau menikmati yang sulitnya. Mereka tidak mau berjalan dalam kesulitan, tapi mereka mau berjalan dengan keindahan semuanya. Sehingga mereka katakan, Engkau membawa kami dalam kesulitan di padang gurun sehingga kami tidak makan. Namun mereka tidak tahu bahwa semuanya itu adalah ujian supaya mereka bisa memperoleh tanah Kanaan. Sidang jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Kemudian ketika Musa mendengarkan hal itu, hatinya sangat sedih dan sangat marah. Saya percaya ketika pemimpin di sebuah organisasi yang ada di dalam dunia ini, ketika dia tidak dihargai, pasti dia akan sedih dan dia akan sangat marah. Mungkin bisa saja rekan-rekan itu akan dipecatnya atau dikeluarkannya. Karena apa? Karena dia tidak menghargai. Kita melihat di ayat yang ke-15 bagaimana Musa sangat marah. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah ku ambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah ku lakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Musa marah. Wajar dia marah. Karena Datan, Abiram tidak menghargai dia. Pikiran mereka sangat negatif terhadap Musa dan Harun. Karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Dikatakan, jangan perhatikan segala persembahan mereka. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Mari kita menghargai pemimpin kita supaya kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa mengajarkan kami supaya kami boleh menghargai pemimpin kami. Terima kasih Bapak yang baik, materaikan firman-Mu dan ajar kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.